Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa ya. Tentunya saya berharap kita semua sehat-sehat dan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Baik, pada siang ini kita akan lanjutkan lagi kegiatan belajar mengajar. Terlebih khusus lanjutan untuk kegiatan presentasi dari setiap kelompok. Dipersilakan sebelum kita lanjut, Bitli boleh berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk semua pertolongan-Mu kepada masing-masing daripada kami hingga saat ini. Sekarang kami akan memulaikan kelas kami, kiranya Engkau berkati agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dengan dan jawab ini Tuhan, sempurnakan kiranya doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa ini, amin. Oke, terima kasih. Dan pada siang ini pembelajaran kita masih berkaitan dengan minggu yang lalu tentang perpajakan ya, tentang perpajakan. Minggu lalu kita sudah menyinggung secara singkat atau sebagian daripada materi tentang pajak, karena materi-materi yang lain dibagikan di setiap kelompok untuk didiskusikan di kelompok masing-masing. Masih ingat apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak itu, Sir, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau beban yang bersifat memaksa berdasarkan dari undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan hanya untuk keperluan negara bagi sebesar kemakmuran dari rakyat itu sendiri. Oke, ternyata masih ingat ya. Waktu kita belajar minggu lalu, di APBN, pendapatan yang paling besar itu dari sektor apa? Oke, Pak, tentu pajak ya, pajak. Dan untuk kesempatan ini, tujuan pembelajaran kita adalah, tolong diperhatikan, yang kita akan capai adalah Anda dapat memahami dan menjelaskan fungsi-fungsi pajak yang nantinya akan dibahas, dipresentasikan oleh kelompok berdasarkan hasil diskusi mereka. Dan untuk kesempatan ini saya serahkan kepada kelompok 1, dan seperti biasa kalau ada yang bicara harus dihargai, dan kalau diberikan kesempatan harus menanggapi ya, baik tambahan ataupun pertanyaan. Dipersilakan kelompok 1. Baik, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi dari pajak. Pajak ini sangat berperan penting dalam kehidupan suatu negara, karena pajak telah menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan dan mengatur kegiatan ekonomi negara. Ada beberapa fungsi dari pajak. Apa saja itu? Akan dijelaskan oleh teman kita, Freddy dan juga Enrico Rory. Dan untuk fungsi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita, Enrico Rory. Dipersilakan. Baik, terima kasih Whitley. Fungsi yang pertama yaitu fungsi anggaran pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, serta gaji ASN. Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidik, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Coba kalian pikirkan dari mana pemerintah mendapatkan dananya. Tentu dari pajak. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran tersebut, sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau budgeter. Di Indonesia sendiri, pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Jika dilihat dalam APBN tahun 2017, kontribusi pajak sebesar 1.283,6 triliun atau setara 83%. Berikutnya adalah fungsi mengatur dan fungsi stabilitas
Apakah itu? Saya serahkan kepada Brady Lalujan untuk pelajaran lebih lanjut, dipersilakan. Terima kasih Enrico. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi di dalam negeri, contoh pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut adalah antara lain A. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN. B. Pajak digunakan untuk menghambat lanjut inflasi. C. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misalnya pajak barang ekspor 0%. D. Untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatannya akan dijelaskan oleh Enrico. Untuk Enrico dipersilakan. Terima kasih Brady. Fungsi retribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan demikianlah keempat fungsi dari fungsi perpajakan. Kami serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Enrico dan juga Brady yang telah menjelaskan. Dan mungkin jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Sebutkan salah satu contoh fungsi stabilitas. Baik, terima kasih. Jadi salah satu fungsi dari stabilitas itu terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Misalnya jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang dapat mendukung penguatan rupiah, seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor. Tadi ada yang sempat bertanya di kolom chat, tapi nanti Sir saja yang menambahkan. Sebelum Sir lebih jauh memberikan tambahan berkaitan dengan perpajakan, Sir mau bertanya, apakah pajak ini sangat berarti bagi negara Indonesia? Berarti atau tidak berarti? Oleh karena pajak merupakan ujung tombak pembangunan. Jadi kalau berbicara pembangunan di sini, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya, ya. Dan di data APBN dari tahun ke tahun memang penerimaan pajak itu paling besar. Dan tadi ada pertanyaan, kenapa pajak yang paling besar? Karena memang untuk beberapa tahun terakhir ini memang sumber terbesar penerimaan Indonesia dari sektor pajak. Semakin banyak lapangan pekerjaan, semakin banyak perusahaan-perusahaan, semakin banyak orang bekerja, pajak juga akan semakin bertambah. Tadi sudah disinggung ada fungsi-fungsi ya, fungsi stabilisasi, perencanaan, dan fungsi-fungsi yang lain. Jadi sangat penting ya ini pajak ini. Pajak memiliki peran penting di dalam pembangunan. Oke, terima kasih kelompok sudah membahas. Materi fungsi pajak saya pikir sudah selesai. Dan saat ini kita akan akhiri
Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikut tentang jenis-jenis pajak. Terima kasih kelompok yang sudah presentasi. Mudah-mudahan ini boleh berguna bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada siang ini. Pelajari materi yang sudah ada di Google Classroom, di WA, sehingga pertemuan berikut lebih cepat untuk dipahami. Dipersilakan Enrico boleh pimpin doa tutup. Sebelum berdoa, jangan lupa di Google Classroom itu, jadi sebelum Enrico berdoa, di Google Classroom itu sudah ada tugas. Jadi tolong dibuka dan dibuat ya untuk tugas. Masih berkaitan dengan pajak ya. Masih berkaitan dengan pajak. Dipersilakan Enrico. Kita berdoa. Yang kekal Bapa kami yang di surga ya Tuhan, tadi pula kami sudah presentasi, biarlah apa yang sudah kami presentasi tadi bisa kami mengerti dan kami paham. Tuhan jaga dan lindungi kami sepanjang hari dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Selamat siang.